Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, laqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 12 Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan pasukan yang sedikit dengan pasukan kafir Quraisy yang begitu besar, begitu lengkap, begitu beraninya luar biasa. Pasukan muslim hanya 314 dengan perlengkapan perang seadanya, sederhananya, yang ada kekuatan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasukan kafir Quraisy yang begitu besar, begitu banyak, begitu lengkap persenjataan dan kekuatan yang sangat kuat, kuat sekali, dihadapkan dengan pasukan muslim yang datang dari Madinah, terdiri dari sahabat Ansar dan Muhajirin. Ketika mereka sudah berhadapan, rupanya ada sesuatu yang mengganjal di hadapan hati kaum muslimin. Ternyata di hadapan mereka adalah saudara-saudaranya sendiri yang sama-sama taslim dengan Nabi Muhammad SAW, yang mengakui tentang keesaan Allah, yang mengakui tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa ketika perang Badar mereka ada di pasukan kafir Quraisy, mendukung kekuasaan kafir Quraisy, mendukung segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemerintahan kafir Quraisy pada waktu itu. Mereka harus berhadapan satu sama lain, harus saling membunuh dan dibunuh. Maka itulah konsep perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika manusia yang sama-sama taslim kepada Nabi Muhammad SAW berhadapan langsung, siapa yang senang? Siapa yang bergembira? Yang bergembira, yang senang adalah kafir Quraisy, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia mengatakan, tuh lihat umat Nabi Muhammad saling bunuh-membunuh. Tuh lihat umat Nabi Muhammad padahal sama-sama bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sama-sama salat tadinya, tetapi kenapa tuh lihat umat muslim sedang bunuh-membunuh, sedang hujat-menghujat, sedang hina dihina dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, siapakah dia ini? Orang yang ada di barisan kafir Quraisy, tetapi rupanya mereka terbunuh dalam perang Badar. Adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang sama-sama taslim kepada Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang sudah hijrah. Masalahnya adalah karena mereka tidak mau hijrah,
tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tinggal di Makkah, diikat oleh satu sistem kekuasaan kafir jahiliyah. Suka atau tidak suka, enak ataupun tidak enak, mereka digiring, mereka dijadikan tameng hidup dalam pertempuran. Seolah-olah mengatakan, biarkan yang sudah taslim kepada Nabi Muhammad paling duluan berperang. Biarkan umat yang sudah taslim kepada Nabi Muhammad, biarkan mati duluan, biarkan kami belakangan. Itu pesannya. Bagaimana kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ada kemampuan untuk hijrah di jalan Allah, ada kemampuan untuk pindah dari Makkah ke Madinah, tetapi lebih cintanya dunia daripada yang lain-lainnya, lebih cinta dunia daripada perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah abadikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Maka bertanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini, qalu fima kuntum, kamu mati dalam keadaan apa? Waktu mati itu kenapa kamu? Itu kenapa dan kenapa? Lalu mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ar. Kami adalah kelompok mustad'afin. Siapa ini? Yang tadi, kelompok yang muslim, yang lemah, yang tidak berdaya, tetapi hidupnya dalam satu sistem kekuasaan kafir jahiliyah, sehingga mereka hidupnya diperalat. Kelompok yang lemah, kelompok yang tertindas, hidupnya diperalat oleh sistem kekuasaan untuk mendukung kezaliman, untuk mendukung dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti ini? Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Ketika Allah kumpulkan manusia, seluruh manusia di padang mahsyar, maka berbicara. Siapa berbicara ini? Ad-du'afa, kelompok orang-orang yang tertindas. Siapa? Yang tadi, yang orangnya tertindas, diperalat oleh kekuasaan, oleh sistem kekuasaan. Lalu apa mereka mengatakan? Inna kunna lakum tab'an fahal antum maghnuna anna min azabillah. Inna kunna lakum, sesungguhnya kamu ini kan dulu bersama-sama, tab'an. Dulu ini bersama-sama kita. Duduk bersama-sama, bukannya kita dulu satu partai, bukannya kita satu geng, satu ini dan satu ini, dukung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan mereka ini? Harapannya adalah fahal antum maghnuna anna min azabillah. Bisakah atau dapatkah azab untuk kami ini dihilangkan? Harapannya satu, ketika sudah menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah salah besar, ketika Allah perintahkan untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan yang terbaik untuk agama, untuk diri agama dan keluarganya, tetapi mereka lebih cinta dunia ketimbang akhiratnya. Ada kemampuan untuk berubah sikap kita untuk lebih baik dan lebih baik dalam kondisi sekarang ini, tapi karena tidak mau, karena ada sesuatu yang lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa mereka menjawab? Orang-orang yang ketika di dunia menjadikan sandaran hidupnya, qalu law hadanallahu lahadainakum. Lalu mereka menjawab, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada kamu. Ketika padang mahsyar, mungkin ketika dunia, orang-orang yang sombong tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandarannya, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan sebagainya, tetapi ketika di akhirat nanti, satu orang pun tidak ada yang mampu untuk berbohong di hadapan hisaban Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dengan hanya petunjuk Allah lah mereka akan selamat. Dengan petunjuk Al-Qur'an lah dengan mereka Al-Qur'an ya dengan mereka selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia mereka benci dengan orang-orang seperti ini, memusuhi Al-Qur'an, memusuhi orang-orang yang istiqomah melaksanakan Al-Qur'an, bencinya luar biasa. Tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mereka di dunia ini tertawa, senang dan sangat-sangat luar biasa senangnya, dia membela dan sebagainya. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang paling sempurna, petunjuk yang sempurna tidak ada selain daripada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an sebagai sandarannya. Ketika orang-orang seperti ini, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang ada kemampuan, lalu tinggal dalam satu sistem, terus dia teraniaya, orang-orang yang diperalat oleh kekuasaan. Ketika Allah tempatkan di neraka jahanam,
Apa yang mereka katakan? Lalu mereka mencari para penjaga-penjaga neraka jahanam. Lalu memohon kepadanya supaya disampaikan kepada Rabb kamu. Apa harapannya? Ya khaffif anna. Coba sampaikan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, agar diringankan siksa untuk kami. Walaupun 1 hari saja. Allahu Akbar. Penyesalan demi penyesalan yang terjadi kepada orang-orang yang du'afa, kepada orang-orang yang lemah, hidupnya diperdaya, tetapi ada kemampuan untuk berbuat baik, maka orang ini disebut dengan kategori zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri tidak ada pilihan lain kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam Al-Quran, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami turunkan warisan yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim. Kepada siapa? Alladziina astafaina min ibadik, kepada hamba-hamba pilihan kami. Allah turunkan Al-Quran di dunia ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang hidup, yang tinggal di dunia ini. Apa semua menerima? Tidak. Maka Allah membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah zalim terhadap diri sendiri. Itu dia selalu menghadirkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsunya sebagai sandarannya. Allah bukan tujuan hidupnya. Yang kedua, wahum muqtasid. Orang-orang yang ada di tengah-tengah. Maka ketika Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk melakukan ini, maka dia ini ada di posisi di tengah-tengah. Apa gambarannya? Gambarannya adalah ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu juga dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Terkadang dia melakukan bid'ah, terkadang dia melakukan sunnah. Ada tauhid, ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelompok muqtasid. Bagaimana kehadapan tersebut orang-orang muqtasid ini? Yang dipanggil, yang disambut adalah yang menguntungkan untuk dirinya, yang menguntungkan untuk keluarganya, yang menguntungkan untuk kelompok, menguntungkan untuk partainya, walaupun itu bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidillah. Orang-orang yang cepat-cepat, orang-orang yang bersegera untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dua bermasalah, yang adalah nomor 1 orang-orang yang segera memanggil perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu mustad'afina yang kedua. Yang tadi adalah kelompok orang yang diperalat hidupnya. Yang kedua, dia dia diam, lemah tapi diam, tidak bergerak sama sekali. Siapa ini pun tidak apa-apa, tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang zalim terhadap dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an lanjutan daripada surat yang tadi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, maka kedudukan orang yang tinggal dalam satu sistem kekuasaan jahiliyah yang di dalamnya penuh dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada kemampuan sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memaafkannya. Apa gambarannya? Ada 2 gambarannya. Disebut orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu sama sekali. Allah abadikan di dalam surah An-Nisa 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Orang yang tidak mampu menurut Allah Subhanahu wa taala kategorinya 2. Yang pertama, la yastati'una hilah. Tidak ada kemampuan sama sekali. Bukan masalah usia, bukan masalah umur, bukan, tetapi tidak ada kemampuan baik segi fisik, sehingga ketika melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan sampai ke Madinah justru malah akan bermasalah di perjalanannya, karena memang dia tidak mampu. Bukan karena usia, bukan. Banyak orang yang muda luar biasa, tetapi dia tidak mampu untuk melakukan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Ataupun tidak punya perbekalan, itu pun tidak apa-apa. Yang kedua, la yahtaduna sabila. Tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Untuk sampai ke masjid pun tidak tahu jalan. Boleh bisa sampai ke masjid tapi pulangnya enggak tahu. Maka kedudukan orang-orang inilah yang disebut dengan mustad'afina, orang-orang yang lemah menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka faulaika asallahu ayya'fu anhum. Maka mudah-mudahan Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahan mereka. Siapa ini? Orang yang lemah, yang diam.
Yang ketiga, yang terakhir, orang yang susah, orang yang lemah tapi bergerak. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan lewat mimbar ini kita termasuk orang-orang yang terus bergerak dalam kesederhanaan, terus bergerak dalam pengawasan yang sangat ketat, terus bergerak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun susahnya luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah menakdirkan kita untuk salat Jumat berjamaah dengan saf-saf yang rapatnya luar biasa. Tapi lihat sahabat-sahabat kita yang hari ini masih ada yang belum bisa salat Jumat, masih hari ini belum melakukan salat dengan rapat dan sebagainya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan susahnya luar biasa tapi tetap dia bergerak. Itulah yang dilakukan oleh para sahabatnya. Susahnya luar biasa untuk melakukan bergerakan dari Makkah ke Madinah untuk melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pengawasan begitu ketat yang dilakukan oleh kafir Quraisy, tentara yang terlatih, kuda yang kuat-kuat terus menjamur luar biasa mengawasi pergerakan kaum muslimin supaya tidak keluar dari Makkah. Tetapi sahabat-sahabat pilihan Allah, susahnya luar biasa, tetapi tetap mereka bergerak. Pada hari ini mungkin kita susahnya luar biasa, salat Jumat penuh dengan kekhawatiran luar biasa, harus melakukan ini dan ini, tapi ada yang lebih dicintai daripada aturan manusia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Masker hanya bentuk usaha, cuci tangan itu berusaha, tetapi ada yang lebih utama dari segalanya adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa keutamaan, pahala, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hidupnya teraniaya di dunianya sendiri, di tempat tinggalnya sendiri, teraniaya tapi tetap dia bergerak. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a." Ketika kita susahnya untuk melakukan aktivitas yang normal, tetapi kita tetap bergerak, maka Allah berikan kedua yang sangat istimewa. Satu, tempat yang paling baik, rizki yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, sejarah mencatat menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang cinta Allah dan Rasulnya pindah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan seluruh kekayaannya. Terjadi adalah Abdurrahman bin Auf diantaranya jadi seorang pengusaha, dan sahabat-sahabat yang lain sukses di Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Siapa saja manusia yang ingin berhijrah di jalan Allah, sudah komitmen yang paling bagus, niat lillahi ta'ala, pokoknya saya ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi summa yudrikuhul maut, kematian menjemputnya. Belum juga sampai ke Madinah, belum juga sampai ke Masjid Al-Ikhlas ini, dari rumah sudah komitmen yang lebih baik, untuk yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Saya mau hijrah, belum juga sampai ke masjid ini, belum juga sampai ke Madinah. Summa yudrikuhul maut, kematian maut menjemputnya. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka cukuplah perintah pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Teringat dalam konteks ini ada sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin babun niyah. Ada seorang yang dosanya banyak luar biasa. Dia seorang pembunuh, pembegal dan sebagainya. Sudah banyak membunuhnya. Ketika sudah ada orang yang menghalangi satu orang saja, karena sudah kuat komitmen ingin kembali kepada Allah dengan hijrah, inilah ada orang yang menghalangi. Tidak bisa, dosa antum kebanyakan, dibunuh pula, sehingga jadi 100 orang dia bunuh. Tetapi perjalanan menjemputnya dalam kematian, maka Allah tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti sekarang ini bukan kita untuk jauh kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah payah, susahnya luar biasa, takutnya luar biasa, kekhawatiran luar biasa, yakinkan Allah akan berikan tempat yang paling indah ketika manusia sudah memposisikan sebagai hamba Allah yang berusaha untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.